Teman-teman sekalian yang saya muliakan, di bulan Sya'ban itu nanti ada malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban dianjurkan untuk membaca Yasin 3 kali. Yasinnya ini yang pertama dengan niat mudah-mudahan dikaruniai rezeki, ya. Dan kalau kamu bicara rezeki, rezeki yang kamu minta itu bukan cuman rezeki badan, teman-teman. Karena rezeki badan itu adalah rezeki yang paling ringan, rezeki yang paling kurang penting, ya. Rezekinya badan, makanan, minuman, itu ya. Kayak duit gitu, itu rezeki yang paling ringan. Makanya sampai ada ucapan, orang paling miskin adalah orang yang nggak punya apa-apa kecuali uang. Dia nggak punya apa-apa selain duit doang, tuh miskin tuh. Temen nggak punya, saudara nggak punya, guru nggak punya, ilmu manfaat nggak punya, doa orang soleh mendoakannya nggak punya. Orang paling miskin, kesian, punyanya cuma duit doang. Sengsara tuh yang begitu hidupnya. Nah, kamu jangan minta cuman urusan duit doang, teman-teman. Jangan, sayang. Malam nisfu Sya'ban udahlah nungguinnya setahun. Pas minta cuman urusan, ya Allah duit ya Allah. Duit ya Allah yang banyak ya Allah. Jangan. Sehingga sekalian saya muliakan, minta rezeki, bukan hanya uang, ya. Rezeki dikaruniai ilmu manfaat. Perlu apa nggak perlu? Rezeki dikaruniai saudara yang sayang sama kita, dikaruniai keluarga yang soleh-solehah. Yang punya anak minta, ya Allah rezekikan saya baktinya anak-anak saya, karuniakan kepada saya kesolehan anak-anak saya. Ya Bu, karena punya anak tuh Bu, yang seneng bukan kalau anak kamu kaya, bukan. Yang seneng kalau kamu punya anak-anak yang soleh-soleha. Betul Bu? Nggak nih, serius saya nanya, karena saya kan nggak ada anak nih. Saya nanya sama ibu-ibu, senengan punya anak kaya raya gitu ya, tapi kayak nggak kenal sama orang tuanya gitu. Kaya raya gitu, tapi dikit-dikit jalan ke Amerika, entaran lagi ke Belanda gitu, entaran lagi kemana gitu kan. Disuruh haji, antar aja deh mah, belum tua ini mah. Ibu-ibu sih sekalian yang saya muliakan, mauan punya anak begitu atau mauan kamu punya anak yang umurnya sih belum tua-tua amat gitu, tapi nggak ada malam dia tinggalkan tahajudnya? Pengenan mana Bu? Serius? Kita pasti ibu sih sekalian lebih seneng ngelihat anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh-soleha, bawa kesenangan tuh. Makanya ibu-ibu minta rezeki bukan hanya sekedar rezeki uang, rezeki harta, enggak. Tapi minta, ya Allah karuniakan kesolehan anak-anakku, karuniakan kasih sayang dari orang-orang yang bersamaku, gitu. Minta kesehatan badan Bu, selain daripada kesehatan pikiran dan kesehatan hati kita. Ibu ya, ada banyak rezeki-rezeki ibu, bukan cuman duit. Rezeki punya guru yang dapat membimbing jalan kehidupanmu. Rezeki apa bukan? Rezeki ibu saya sekarang senang. Saya punya guru, ya Allah senang bener. Rasa-rasanya kayak yang segalanya bisa baik-baik saja, selagi kita masih terus-terusan mendapatkan doa dari guru-guru kita. Selagi beliau ridha terus mendoakan kami para murid-muridnya, semuanya akan baik-baik saja gitu. Ibu-ibu sekalian, rezeki lain yang harus kamu mintain lebih daripada rezekinya badan. Asli ini Bu, lebih daripada rezekinya sekedar uang, nggak ada artinya apa-apa nih Bu kalau ibu punya ini. Rezeki apa itu? Rezeki hati yang bersih. Rezeki hati yang bersih.
ibu punya hati yang bersih, yang gak pernah tega menyakiti siapapun. Punya hati yang bersih, yang gak ngerti caranya menyakiti orang lain. Punya hati yang bersih, yang selalu husnudzon kepada siapapun. Punya hati yang bersih, yang tidak memiliki kebencian apalagi dendam terhadap siapapun. Itu adalah modal utama kebahagiaan hidup di dunia sebelum akan menjadi modal utama kebahagiaan hidup akhirat. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat nanti nggak manfaat orang bawa harta banyak. Di akhirat nanti nggak manfaat orang bawa anak banyak. Yang manfaat adalah orang yang datang pada Allah dengan bawa hati yang selamat. Ibu-ibu sekalian, hati selamat, hati bersih itu Bu modal utama. Bahagia di akhirat, modal utama bahagia di dunia ini. Seorang istri yang hatinya bersih lebih mampu untuk hormat sama suaminya, siapapun suaminya. Siapapun suaminya. Enggak bawaan curiga mulu. Melihatin mulu HP-nya suami. Kalau udah suami ngangkat telepon terus jalan agak jauhan. Kelakuan siapa itu? Masya Allah, bersihin hati, bersihin hati. Hingga kamu tidak kecewa, hingga kamu tidak bangga, kecuali karena Allah. Bersihin hati, hingga hatimu tidak ada kebencian di dalamnya. Bersihin hati, hati yang gak ada hasutnya orang, hati yang gak ada kesombongan di dalamnya. Tuh hati yang bersih, ibu-ibu sekalian. Kita mesti banget minta sama Allah, karena gak ada yang bisa ngasih kepada kita hati yang bersih selain Allah. Mesti yang sungguh-sungguh minta sama Allah, biar diijabah sama Allah. Insya tuh rezeki, ya Bu ya. Baca Yasin yang pertama, niat biar Allah kasih kita rezeki. Niat yang kedua, baca Yasin yang kedua, niatnya biar dikasih sama Allah waktu yang berkah, umur yang panjang dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya lebih suka bukan umur yang panjang, bukan, tapi umur yang panjang ibadahnya, umur yang panjang keberkahannya, umur yang panjang kemanfaatannya. Berapapun umurmu, nggak penting panjang waktunya, bukan, tapi yang paling penting itu panjang manfaatnya, panjang ibadahnya dalam umurmu tersebut. Karena ibu-ibu sekalian, orang tuh mau jadi hamba Allah yang mulia nggak penting panjang umur. Sayyidah Fatimah jadi pemimpin wanita surga, waktu meninggal 29 tahun. Bahkan manusia paling mulia sejagat raya ini Bu bernama Sayyiduna Muhammad. Umurnya waktu meninggal dunia 63 tahun. Ada banyak diantara ibu-ibu nih, diantara nenek-nenek yang umurnya udah lebih dari 63 tahun. Bukan begitu? 63 tahun tuh belum tua-tua amat ibu-ibu sekalian. Nabi Muhammad meninggal dunia di umur segitu. Ngasih tahu kepada kita umatnya, buat jadi orang mulia, jadi ahli surga, nggak penting umur panjang. Yang penting umur yang berkah, umur yang panjang ibadahnya, umur yang panjang bahagianya, umur yang panjang kemanfaatannya. Itu yang penting. Ingat-ingetin nih, nanti malam nisfu Sya'ban jangan lupa lagi. Sudah baca Yasin baru yang iya baru inget, dan ya udah lewat. Bung sekarang nih masih nih, ntar masih berapa hari lagi kan nisfu Sya'bannya ya. Nah, Yasin yang ketiga nih, Yasin paling penting nih. Kita niatin kematian dalam husnul khotimah. Ustazah ada yang ngasih tahu saya, Ustazah, katanya nanti malam nisfu Sya'ban gak usah baca Yasin 3 kali, itu bid'ah.
Dia kagak mau bacanya, alhamdulillah. Kita tetap baca aja. Teman-teman sikit sekalian yang saya muliakan, nggak apa-apa tuh berkurang jatahnya kan. Jadi jatah kitanya jadi banyakan, insya Allah. Dan kalau orang-orang nggak mau ngerjainnya ya udah. Nah kita nih yang ngerti, kita yang paham, insya Allah kita kerjain. Karena Bu, emang zaman akhir nih ya, berguru tuh juga emang mesti sama orang-orang yang punya sambungan ilmu. Kan begitu? Kalau nggak punya sambungan ilmu, akhirnya jadi kayak gitu deh tuh. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit haram, dikit-dikit apa lagi tuh? Pokoknya deh segala tahlil bid'ah, maulid bid'ah, solawatan bid'ah, baca yasin malam Jumat bid'ah. Nih, ya Allah, ya Allah. Saya tuh suka gemes gitu, suka kesel. Ya, sama orang-orang bawaan haram bid'ah. Bukan apa-apa ibu-ibu sekalian. Gitu dia nih ngerusak ibadahnya orang-orang nih. Maksud saya gini nih Bu, ibu baca yasin malam Jumat gitu kan. Nggak semua orang mau Bu, yang namanya ibadah tuh kan berat ibu ya. Ada setannya gitu. Tiap mau baca Quran, baca yasin kan ntar ini manggil, ntar tiba-tiba HP bunyi, ntar ada setannya. Kita mau baca yasin ini ada setannya. Memang baca yasin itu adalah amal ibadah, makanya disetanin. Nah itu udah disetanin sama setan dibantuin sama dia orang. Setan kan jadi dibantuin banget tuh. Jadi sekarang kalau dulu tuh kan nggak usah baca yasin, udah deh mendingan kamu tidur gitu kan. Dulu, sekarang nih kagak, nggak usah baca yasin, bid'ah dosa loh. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat dan semua sesat membawa ke neraka. Daripada kamu udah capek-capek baca yasin ternyata masuk neraka. Katanya si ustadz itu yang jenggotnya panjang tapi 5 biji. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa bisa baca yasin malam Jumat bid'ah? Karena Nabi Muhammad nggak pernah ngerjain. Kamu tahu dari mana? Nabi Muhammad nggak ngerjain tuh kamu tahu dari mana? Kamu ngekos di rumah Nabi. Bisa-bisanya ada aja orang kayak beginian modelnya nih. Ya Allah, ya Allah. Bu nih puasa di bulan Rajab. Ibu-ibu puasa di bulan Rajab lapar apa nggak lapar? Lapar Bu. Kita dulu digangguin sama setan, nggak usah puasa, lapar nih. Sekarang maghribnya juga 6:30 baru maghrib. Panjang maghribnya, udah nggak usah puasa, ntar aja kalau maghribnya singkat. Setan kan dulu gangguinnya kayak gitu. Sekarang setan ditambahin, dibantuin sama dia orang noh. Jadinya kalau kita mau puasa, nggak usah puasa Rajab bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Daripada kamu udah lapar-lapar masuk neraka, ngapain? Iya juga ya. Kesetanan sama setan beneran Bu masih lebih mending daripada kesetanan sama setan yang beginian nih. Masya Allah. Lagian tuh ya, pemikirannya kok bisa-bisanya orang ibadah baca Quran masuk neraka. Kok bisa-bisanya gitu, orang puasa udah lapar-lapar masuk neraka. Itu dari mana pemikirannya gitu. Emang bener-bener nih bantuan yang sangat hebat untuk para Masya Allah, Masya Allah. Dan Bu, kalau setan yang godain kan masih enak ya, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia kayak agak mengecil gitu kan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahi min syarril waswasil khannas. Itu masih bisa hilang Bu. Tapi kalau setan yang model Nabi Muhammad bilang kullu bid'atin dolalah, kita bilang a'udzubillah.
enggak, hilang ibu-ibu saya sekalian. Begitu kita dengar kullu bid'atin dalalah, kita kemudian baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Emang bisa hilang? Enggak, loh, dia hafal ayat lebih banyak daripada kita. Ya Allah, ya Allah. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Allah bimbing kita senantiasa, insya Allah. Itu template tuh. Pokoknya nanti malam nisfu Sya'ban udah siap-siap aja. Dapat broadcast, dapat kiriman yang mengatakan bahwa baca Yasin 3 kali adalah bid'ah. Jadi kamu kalau bacanya langsung kamu baca a'udzubillahi minasy syaitonir rajim, delete terus, dan nggak usah pakai dibaca, ya. Begitu teman-teman. Aduh,